Ya, ini pertanyaannya masih pertanyaan 13 abad lalu ya kan? Hah? Benar kan? Loh, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati. Kenapa kok ini seolah-olah yang diajak bicara cuma laki-laki dan objeknya adalah perempuan? Itu kan pertanyaan 14 abad yang lalu berarti, ya. Ya 13 abad yang lalu, kalau 14 abad yang lalu kan pada zaman Rasulullah. Kemudian terjadi perubahan. Perubahannya adalah pada era berikutnya. Perempuan menjadi objek itu ada di dalam hampir seluruh sejarah sampai sejarah modern. Di zaman Yunani kuno misalnya, yang sering kita bahas, perempuan itu tidak punya hak politik. Jadi yang dianggap sebagai citizen di dalam masyarakat Yunani kuno adalah laki-laki yang merdeka, ya. Perempuan tidak memiliki hak pilih. Jadi di era Yunani kuno, perempuan tidak memiliki hak pilih karena yang memiliki hak pilih hanyalah laki-laki dewasa dan merdeka. Jadi posisi perempuan pada zaman Yunani kuno sama dengan posisi imigran gelap. Jadi mereka nggak punya hak pilih, tidak punya hak politik. Yang disebut citizen atau warga negara atau warga kota, karena polis itu artinya kota, maka citizen, ya, warga negara itu adalah laki-laki yang merdeka. Perempuan tidak punya hak politik. Kemudian itu terjadi terus-menerus, ya, sampai era Arab jahiliyah itu juga begitu. Bahkan di dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa perempuan pada saat itu tidak memiliki hak hidup. Buktinya mana? Di dalam Al-Qur'an, wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dikubur hidup-hidup. Ada sebuah fase di dalam masyarakat Arab jahiliyah bahwa perempuan ini tidak punya hak untuk hidup. Naik sedikit, ya, ada fasenya, ada eranya, mungkin ada daerahnya juga di situ yang berpikiran seperti itu. Bahkan di dalam sejarah kita bisa temukan Umar bin Khattab pun adalah salah seorang yang pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Nah, kemudian naik sedikit, perempuan memiliki hak untuk hidup, tetapi posisinya tidak lebih dari properti. Jadi perempuan hanya menjadi properti laki-laki. Karena properti, maka perempuan ini bisa dinikahi tanpa batas. Dan di dalam Al-Quran masih ada itu. Di juz 4 halaman 19 paling bawah itu, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithun nisaa karha. Gitu. Di situ dikatakan bahwa perempuan bisa diwariskan. Cuma Al-Quran sudah mulai untuk memberikan apresiasi pada perempuan. Kalau tadinya perempuan tidak punya pilihan, suka tidak suka, dia diwariskan. Nah, tetapi Al-Quran kemudian memberikan apresiasi sedikit nih pada perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Orang-orang yang beriman, kalian nggak boleh itu mewariskan perempuan kalau mereka tidak suka. Mereka nggak suka kok kamu wariskan. Kasih pilihan, kasih alternatif. Nah, kemudian Al-Quran menaikkan lagi. Yang tadinya perempuan diwariskan, kemudian Al-Quran memberikan apresiasi yang lebih tinggi lagi pada perempuan. Perempuan tidak lagi boleh dinikahi dengan jumlah tak terbatas. Di samping itu juga perempuan mendapatkan warisan, tetapi di dalam Al-Quran sampai Rasulullah meninggal, perempuan mendapatkan warisan hanya separuh saja. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Allah memerintahkan kepada kalian agar memberikan warisan kepada anak perempuan itu separuh anak laki-laki. Anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat bagian anak perempuan. Ini kan dari yang tadinya
perempuan tidak memiliki hak untuk hidup. Kemudian perempuan memiliki hak untuk hidup tetapi hanya sebagai properti dan bisa dinikahi dalam jumlah tak terbatas. Kemudian perempuan juga memiliki hak atas properti. Jadi terbalik itu. Jadi kalau kita kaji dengan menggunakan teori sosial, itu Islam sudah melakukan perubahan yang luar biasa. Karena tadinya kondisi perempuan itu di masyarakat Arab jahiliyah lebih parah dibandingkan masyarakat Yunani yang pada era Socrates, Plato, Aristoteles itu, ya, padahal itu era sebelum Yunani modern, ya, berarti itu abadnya adalah abad sebelum Masehi. 5 abad sebelum Masehi, ya, di sana perempuan hanya dianggap bukan sebagai warga negara. Tetapi pada abad 6 Masehi, pada abad 7 Masehi, masih ada anggapan bahwa perempuan tidak punya hak hidup. Coba bayangkan itu. Lebih parah mana itu Yunani dibandingkan Arab? Parah Arab loh gitu. Sebelum Islam datang. Ya, karena 500 tahun sebelum Masehi, ya, perempuan hanya dianggap sebagai bukan warga negara. Catat nih. Pastikan nih kalian memahami dengan baik. Abad 5 sebelum Masehi perempuan dianggap sebagai bukan warga negara, tetapi 5 abad setelahnya, berarti 1000 tahun kemudian, di Arab jahiliyah perempuan tidak punya hak untuk hidup gitu. Aneh sekali ini, dan ini tidak sesuai dengan logika. Coba bayangkan kalau perempuan dibunuh semua gimana? Yang mau melahirkan perempuan siapa? Kan nggak logik sekali, iya kan? Nah itu berarti juga fase itu terjadi tidak lama. Ya ada masa mereka memiliki rasa malu karena mereka berpandangan bahwa perempuan tidak bisa diandalkan untuk mempertahankan superioritas suku. Karena superioritas suku ini dinilai dari kemampuan mereka untuk mengalahkan suku yang lain. Ya kalau mereka bisa perang misalnya, kemudian menang, mereka menganggap bahwa superioritasnya akan naik. Di samping itu juga ada yang mengatakan bahwa mereka lebih baik membunuh anak-anak mereka daripada apa? Daripada kalau perang kalah kemudian anak-anaknya ditawan. Tetapi itu kayaknya pandangan yang tidak valid itu. Yang paling kuat adalah tadi perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak bisa diandalkan. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak bisa diandalkan untuk mempertahankan superioritas suku. Tapi juga bisa digabungkan dua-duanya. Dianggap sebagai makhluk yang tidak bisa diandalkan untuk mempertahankan superioritas suku, ditambah lagi dengan mereka khawatir kalau terjadi peperangan kemudian kalah, anak-anak mereka juga akan ditawan. Padahal kalau ditawan jadi apa itu? Jadi budak seks, ya. Itu dia masalahnya. Kan tawanan perang kan begitu. Perempuan boleh kan dijadikan sebagai objek seks walaupun tidak dinikahi. Kan budak halal tuh pada saat itu, ya. Ya, budak halal tuh untuk diapain? Ya, untuk dijadikan sebagai objek seks itu. Ya, di juz 5 misalnya, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Begitu, ya. Nah, ini maka kemudian bercampur, bisa jadi begitu, ya. Kalian pelajari lagi sejarahnya. Nah, maka pada zaman seperti itu, wajar enggak kalau yang diomongi oleh Al-Quran itu seolah-olah hanya laki-laki? Paham? Maka menjadi ini, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harats. Posisi perempuan pada saat ini setara dengan apa? Perhatikan ini dalam ayat ini. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harats. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Berarti perempuan pada zaman ini, pada saat ayat ini diturunkan, kalian bisa membayangkan
Berarti perempuan pada saat ini jadi apa? Jadi properti. Ya, posisinya setara coba. Nih, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati. Harta yang banyak. Kemudian minadz zahabi berupa emas, wal fiddati dan perak, wal khailil musawwamah dan kuda yang sempurna, kuda yang bagus. Apa itu? Ya kalau sekarang alpat ya. Minimal tuh. Wal khailil musawwamati. Kemudian wal an'am. Apa? Binatang ternak, wal haras dan ya tanaman di ladang itu, wal haras. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semuanya itu adalah mata'ul hayatid dunya, kesenangan dunia, kesenangan kehidupan dunia. Maka di dalam hadis juga disebut ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangannya adalah istri yang sholihah. Berarti pada saat itu Al-Quran, Rasulullah masih berada di dalam konteks sosiologis masyarakat yang menganggap perempuan adalah setara dengan properti. Bahkan sebelumnya tadi perempuan tidak punya hak untuk hidup. Tetapi perhatikan, yang perlu diperhatikan adalah kemudian Al-Quran melakukan revolusi besar-besaran. Saya sering mengatakan, kalau reformasi di Indonesia tahun 1998, angkatan saya kuliah itu, angkatan 98 terjadi revolusi, ya reformasi sebutannya. Tapi mestinya ya terjadi, yang diinginkan adalah perubahan besar. Tetapi sampai tahun 2023 sekarang ini, apa yang terjadi? Apa perubahan apa ya? Perubahan apa yang terjadi setelah terjadi reformasi selama 25 tahun, bayangkan. Selama 25 tahun itu terjadi apa? Nah, sementara Rasulullah melakukan perubahan hanya dalam waktu berapa? 23 tahun. Hanya dalam waktu 23 tahun saja Rasulullah sudah mampu melakukan perubahan luar biasa. Yang tadinya perempuan berada dalam posisi yang sangat ekstrim, sangat di bawah, ya, mengalahkan posisi ekstrim di bawah masyarakat Yunani kuno tadi itu. Jadi kalau dibikin grafik itu tadinya perempuan sudah di sini nih pada era Yunani kuno itu. Kemudian jatuh lagi itu. Ya, jatuh ke dalam itu. Padahal 1000 tahun kemudian perempuan jatuh lagi ke bawah. Kemudian diangkat lagi oleh Islam. Jadi 5 abad turun, kemudian diangkat lagi dalam waktu 23 tahun. Yang tadinya tidak punya hak untuk hidup, kemudian dianggap sebagai properti, kemudian diberikan, masih kurang lengkap, dianggap sebagai properti, karena dianggap sebagai properti maka bisa diwariskan. Tetapi kemudian oleh Islam posisi ini dibalik. Perempuan yang tadinya tidak memiliki hak untuk hidup, tadinya bisa diwariskan, tapi kemudian dibalik perempuan mendapatkan warisan. Oh, hebat enggak Al-Quran itu? Hebat enggak Rasulullah? Nah gitu. Maka jangan heran kalau pada zaman itu Al-Quran menyebut seperti ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Tapi kemudian kita mesti tahu juga bahwa ada ayat tadi, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyain. Kemudian lagi Al-Qur'an juga memberikan perspektif tentang posisi perempuan yang tidak harus seperti laki-laki. Yang ada di mana? Coba buka dulu. Buka dulu. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabat. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. An-Nisa ayat 32. Nah, ini kan kasusnya ayat 32 ini. Makanya kalian harus ngerti teks ini. Kalau nggak ngerti teks ya nggak paham-paham nanti.
Wala tatamannau, dan janganlah kalian bertamanni. Apa perbedaan antara tamanni dengan taroji? Kalau tamanni itu mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kalau taroji berasal dari kata roja, yarju roja. Itu artinya adalah berharap sesuatu yang mungkin terjadi. Maka di dalam Al-Quran, tamanni itu digunakan ya laitani. Gitu. Ya, itu adalah tamanni. Seandainya. Nah, ini tidak boleh. Wala tatamannau, dan janganlah kalian bertamanni. Nah, ini coba. Padahal yang nuntut ini adalah perempuan, tetapi yang diajak ngomong laki-laki atau perempuan? Laki-laki juga, ya kan? Padahal pada saat itu perempuan dalam tanda kutip protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, yang bisa perang kok cuma laki-laki. Perempuan kan nggak punya, jadinya itu nggak punya pahala seperti pahala yang dimiliki oleh laki-laki, karena laki-laki bisa berjihad. Laki-laki karena jihad itu kemudian bisa syahid di medan pertempuran. Mereka masuk surga. Lah kami cuma di rumah saja gitu. Maka kemudian turunlah ayat ini, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Kalian bisa enggak meresapi maksud ayat ini? Kenapa yang tanya perempuan, yang protes perempuan, tetapi ayat yang turun seolah-olah yang diajak ngomong adalah laki-laki? Gimana itu? Nih, coba baca dulu ya. Wala tatamannau, dan janganlah kalian. Kaliannya siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki loh ini. Kalau kita pahami bahasanya. Padahal tadi yang protes itu perempuan. Wala tatamannau. Mestinya apa? Mestinya apa? Kalau yang protes perempuan, kemudian Al-Qur'an ngomong pada perempuan gimana? Mestinya. Oh gitu, ya. Wala tatamannau, dan janganlah kalian berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi, karena laki-laki tidak mungkin jadi perempuan, perempuan tidak mungkin jadi laki-laki. Tetapi Al-Quran telah menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil. Mereka punya peran masing-masing. Saya tidak mengatakan setara ya, tapi mengatakan ini adil untuk hal-hal tertentu yang memang itu bersifat yang didasarkan pada fungsi organ. Misalnya laki-laki tidak bisa melahirkan, ya, perempuan bisa melahirkan. Laki-laki tidak bisa menyusui, perempuan bisa menyusui. Kemudian dibantah lagi, yang menyusui sekarang kan bisa botol, bukan perempuan aja. Ya, beda ya. Ada banyak hal yang membedakan itu. Wala tatamannau, dan janganlah mengharapkan sapa kalian, mengharapkan ingma sesuatu yang faddola telah mengutamakan. Siapa yang mengutamakan? Allahu Allah, bihi sebab ma, mengutamakan ing ba'dakum ala ba'dakum, sebagian kalian, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Nah, saya tidak setuju ini dengan mengartikan ba'dakum, sebagian kalian itu diartikan laki-laki, ala ba'din, atas sebagian yang lain itu dianggap perempuan. Kalian cek kata-kata yang mirip seperti ini, ba'dakum ala ba'din, kemudian ba'dahum ala ba'din. Itu ya sama-sama artinya apa? Masing-masing pihak memiliki keunggulan komparatif. Laki-laki bisa berjihad fisabilillah. Kenapa? Karena tadi bisa diandalkan kekuatannya pada saat itu. Karena pada saat itu yang diandalkan adalah kekuatan okolnya. Kalau perang itu di samping ada strateginya tentu saja, tapi yang diandalkan adalah kekuatan fisik. Sementara perempuan tidak memiliki kekuatan fisik seperti laki-laki. Walaupun ada perempuan juga yang memiliki kekuatan fisik melebihi laki-laki seperti Imrah misalnya, ya, memiliki kekuatan yang melebihi Eden itu. Tetapi itu adalah kasuistik tuh sifatnya, tidak secara umum. Nah, Al-Qur'an bicara tentang yang umum. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali iku bagi laki-laki nasibun utawi bagian mimma dari sesuatu yang iktasabu mereka kerjakan.
Sebaliknya walin nisa'i dan iku bagi perempuan nasibun utawi bagian, nasib itu artinya bagian, mimma dari sesuatu yang iktasabna mengerjakan sapa mereka an-nisa. Jadi perempuan punya bagian sendiri, laki-laki punya bagian sendiri. Hanya saja pada saat itu konteksnya adalah konteks masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai properti. Kalau tadi itu ayat zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, itu jelas sekali menempatkan perempuan sebagai properti. Nah, kalau properti bisa diajak ngomong apa enggak? Enggak gitu. Tapi kemudian tadi dilakukan perubahan yang luar biasa. Nah, sekarang kamu mau ya, kalian ini mau kalian ditempatkan sebagai properti atau ditempatkan sebagai manusia? Sebagai manusia. Al-Quran memiliki visi yang luar biasa. Yang di dalam Al-Quran sudah nampak bahwa laki-laki dan perempuan ini ditempatkan pada posisi yang adil ya. Jangan bilang setara nih. Istilahnya itu adil. Jangan, makanya kalian kalau ini melakukan seminar, bikin judul itu. Kalau orang-orang barat kan membuat judulnya kesetaraan gender, tetapi kalian kalau bikin jangan kesetaraan gender. Yang kalian harus bikin judulnya adalah keadilan gender, karena bagaimanapun nggak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Kalau ini ba'dakum 'ala ba'din, berarti ini sudah saya cek nih ya. Kalimat model begini nih, ba'dakum 'ala ba'din, ba'dahum 'ala ba'din, itu masing-masing memiliki keunggulan komparatif. Misalnya nih, saya dibandingkan dengan istri saya, ya nggak bisa gitu. Kenapa? Nih misalnya apa? Dari aspek keilmuan, kalian tanya, Abah Nasih dengan Bu Oki itu pinter mana? Ya nggak bisa dibandingkan. Karena apa? Karena disiplin ilmu saya adalah ilmu politik, disiplin ilmu Bu Oki adalah kedokteran anak. Kan nggak bisa dibandingkan. Ya, itu sama dengan membandingkan kucing dengan harimau. Tidak apple to apple, tapi apple dengan kucing. Yaitu sama dengan membandingkan Nasuha dengan kucing, ganteng mana. Jadi, udah ketemu sekarang. Kenapa? Itu kalau kamu ditanya, kenapa khitab Al-Quran itu pada laki-laki, bukan kepada perempuan? Karena perempuan pada saat itu dianggap sebagai properti. Nah, kemudian dalam perkembangannya Al-Quran mengakomodasi ya posisi perempuan. Perempuan sudah diberikan warisan. Kemudian bahkan ada perempuan yang ketika dia melapor didengarkan oleh Allah. Mana ayatnya? Al-Mujadilah ayat 1. Ya, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Udah ketemu? Surat Al-Mujadilah ayat 1. Cek gitu. Coba bayangkan, tadinya perempuan nggak punya posisi, kemudian memiliki posisi, lapor kemudian didengarkan oleh Allah. Maka kemudian Umar nggak berani itu. Sama siapa namanya? Khawlah. Ya. Kemudian Khawlah ini protes lagi ketika zaman Umar bin Khattab. Lihat itu film Umar itu. Dan itu ceritanya banyak itu. Ya, nanti kalian cek di kitab-kitab. Nanti kalau kalian bilang film Umar, nanti orang akan bilang, referensi kok film, nah gitu. Ini memang orang ini kalau sudah nggak cocok itu begitu. Dikasih buku, aduh jangan kasih buku, susah bacanya. Kemudian dikasih film, lu referensi kok film gitu kan. Film Umar ini adalah film terbaik. Dari apanya? Bahasanya saja fusha sekali ya. Kemudian apalagi? Sejarahnya itu sangat akurat. Ya. Maka sampai azannya Bilal itu seperti itu. Nah, itu kan luar biasa. Karena apa? Karena memang sangat akurat. Historisitasnya itu
sangat akurat. Ya, tentu saja ada kekurangan, tetapi sama saja buku juga banyak yang begitu kan. Paham ya? Nah, tadi Khawlah juga protes kepada Umar bin Khattab. Ketika apa? Ketika Umar bin Khattab dilapori oleh para laki-laki. Para laki-laki ini merasa keberatan karena pada saat itu mahar perempuan terlalu dianggap, ini tentu saja mahal dan tidak mahal itu kan tergantung. Kamu kalau ini kayak Ahmad itu kalau makan di soto Cak Man situ, wah dia sudah merasa enak banget ya kan? Kenapa? Karena biasanya makan di Monas Institute sehari cuma 2 kali, makannya sambel. Kemudian makan soto di situ, wah enak banget. Nah itu kan relatif ya kan? Tapi kalau siapa misalnya, ya Talang misalnya punya duit banyak, makan di Cak Man dia nggak terima, masih makan tempat lain lagi, gitu. Itu relatif. Nah pada zaman itu laki-laki merasa bahwa mahar perempuan terlalu mahal, maka kemudian lapor kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ini perempuan-perempuan ini kok maharnya mahal? Maka kemudian Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, membuat kebijakan agar maharnya jangan terlalu mahal. Kemudian diprotes oleh siapa? Yaitu oleh Khawlah tadi itu. Ayatnya mana? Loh, kalian jangan sampai nggak tahu ini hak kalian tuh. Walaupun di dalam hadis juga ada pernyataan Rasulullah agar perempuan ini jangan mahal-mahal. Dengan statement bagaimana? Rasulullah bersabda, perempuan yang baik itu adalah perempuan yang maharnya nggak banyak-banyak gitu. Ya konteksnya kan pada saat itu harus dipahami. Ya, konteksnya apa? Ya konteksnya laki-laki pada saat itu sedang dalam keadaan berjuang, duitnya digunakan untuk itu, tenaganya digunakan untuk perang misalnya, sehingga tidak ada waktu yang cukup untuk berusaha, berwirausaha menghasilkan uang. Maka jangan banyak-banyak, yang baik itu adalah yang maharnya sedikit. Tetapi dalam keadaan normal boleh nggak mahar yang banyak? Boleh, karena apa? Di halaman terakhir juz 4 setelah ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha, kemudian dilanjutkan di baliknya wa in aradtumus tibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintaron fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudhunahu buhtanan wa isman mubina. Loh, ada kan di situ kata-kata yang digunakan apa? Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Kamu kalau pengen mengganti istrimu, ya, pengen ganti istri, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran, dan kamu sudah memberikan kepada salah satu di antara mereka qintar. Qintar tadi apa artinya? Harta yang banyak. Kemudian dijamakkan menjadi konatir seperti di ayat 14 tadi surat Ali Imran. Suyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatir. Ini mufradnya qintar, padahal qintar itu artinya sudah harta yang banyak. Ya gitu. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Kalian jangan ambil lagi. Nah, yang ada di situ adalah qintar. Qintar itu artinya harta yang banyak. Berarti maharnya itu diperbolehkan oleh Al-Quran, maharnya boleh banyak. Lah kok mau dibikin sedikit oleh Amirul Mukminin? Protes dia. Kemudian Umar gimana? Gak berani gitu. Karena dia ingat, loh ini perempuan yang pengaduannya didengarkan oleh Allah, sebagaimana di dalam surat Al-Mujadilah ayat 1, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar nih pengaduan Khawlah. Loh gitu. Gak berani itu loh Umar bin Khattab. Gara-gara siapa? Khawlah. Paham ya? Nah, maka tadi ketika tadi Al-Qur'an, nanti kalian cek ayat ini turun kapan? Tanggal berapa, di mana, kira-kira begitu. Makanya
yang harus kita lakukan adalah memahami Al-Quran sesuai dengan konteks sosiohistorisnya, sehingga kita bisa memahami ini dengan benar. Loh banyak loh ya teks Al-Quran, teks hadis, kalau tidak kita pahami sesuai dengan konteksnya, latar belakangnya, maka akan keliru. Yang sering saya jadikan sebagai contoh adalah watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya, kalian berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau dibalik, jadi takwa adalah sebaik-baik bekal. Jadi sebaik-baik bekal apa? Takwa. Padahal konteksnya pada saat itu bukan begitu. Yang dimaksudkan ayat itu adalah agar kita membawa bekal, bekalnya itu materi, ya duit kalau sekarang lah istilahnya ya. Bekalnya adalah uang. Kalau membawa bekal uang, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita punya uang, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena pada saat itu jamaah haji dari Yaman berangkat haji tanpa bekal, kemudian mereka meminta-minta. Karena meminta-minta ya di dalam Al-Qur'an dianggap sebagai tindakan yang menciderai ketakwaan. Maka kalau ada orang yang meminta-minta, dia bukan orang yang bertakwa. Maka kamu kalau mau bikin pondok, mau bikin apa, punya visi, punya tujuan, haji itu tujuan. Kalau punya tujuan, kalian harus pastikan kalian punya bekalnya agar terhindar dari sikap tindakan meminta-minta. Ini kalau Al-Qur'an. Jadi harus dipahami konteksnya. Kalau hadis mana? Kalau hadis itu misalnya gini, misalnya nih, kalau kalian pahami secara literal malah salah gitu. Misalnya Rasulullah mengatakan, kalau kalian buang air besar atau buang air kecil, jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Walakin syarriqu aw warribu. Tetapi kalian menghadaplah timur atau barat. Coba kalau hadis ini kalian praktekkan secara langsung, gimana? Berarti kalian harus menghadap timur atau barat. Padahal kalau kita justru kalau menghadap timur atau barat, justru akan menghadap atau membelakangi kiblat. Loh gitu. Berarti harus dipahami konteksnya. Oh, konteksnya pada saat itu Nabi Muhammad sudah berada di Madinah. Karena sudah berada di Madinah dan kiblatnya sudah berubah. Karena tadinya kiblatnya ada di mana? Kiblatnya tadinya ada di Baitul Maqdis. Kemudian sekarang pada saat Rasulullah sudah berkata tadi itu, ya tentang bagaimana tata cara buang air besar, buang air kecil tadi itu, beliau sudah ada di Madinah dan pada saat itu kiblatnya sudah diubah dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Jadi dari Palestina ke Mekah, tadinya kiblatnya ke Baitul Maqdis. Paham ini? Maka harus memahami teks Al-Quran, hadis ini sesuai dengan konteksnya, ya. Latar belakang sosiohistorisnya ini harus kalian pahami dengan baik. Nah, dengan begitu kalian bisa memahami kenapa pada saat itu walaupun sesungguhnya yang punya syahwat adalah juga perempuan, kan gitu, ya toh? Kenapa kok yang ditulis di Ali Imran ayat 14 itu adalah atau firman Allah di dalam Ali Imran 14 itu adalah zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Mestinya kan apa? Ya minar rijal juga itu kan? Begitu. Seolah-olah yang punya syahwat adalah laki-laki. Perempuan seolah-olah tidak punya syahwat. Kenapa? Karena tadi konteksnya perempuan adalah properti. Perempuan adalah milik laki-laki. Mau diapain aja, mau dibolak-balik, itu urusan laki-laki. Dia yang punya otoritas penuh. Perempuan nggak punya hak apa-apa. Itu, paham? Nah, kemudian tadi saya sambungkan lagi dengan An-Nisa ayat 32. Begitu. Itu sudah mulai naik itu, perempuan naik. Ya. Kemudian lagi ada pembagian tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Kemudian di situ laki-laki diberikan hak kepemimpinan. Tapi syaratnya apa? Itu bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din.
Berarti laki-laki dan perempuan sudah memiliki posisi yang setara. Setara loh di situ. Ya. Posisinya setara karena apa? Karena memiliki keunggulan komparatif. Jadi nilainya setara, nilainya ya. Tapi perannya beda gitu. Maka tadi mereka harus diposisikan secara adil. Karena nilainya setara gitu. Nilainya setara karena mereka punya peran-peran tertentu yang berbeda yang nilainya sama. Nilainya loh ya, nilainya. Kemudian ditambahi wabima anfaqu min amwalihim. Perhatikan dengan baik. Jadi kalau laki-laki nggak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, bisa dijadikan sebagai pemimpin apa enggak? Nggak bisa. Jadi jawaban Bu Oki itu sudah tepat sekali ketika saya tanya, yang kamu kok bertahan sama saya itu karena apa? Bu Oki jawab kan? Dia tanya. Jadi mau dijawab bohong atau jujur? Saya bilang ya jujur loh. Dia jawab dua. Satu bisa dijadikan imam sholat maksudnya. Padahal imam itu kan artinya pemimpin. Ya. Yang kedua bisa diandalkan secara finansial, maka dia ikut saya. Loh gitu loh. Ya. Kalau enggak ya membelot. Kenapa? Karena tidak memenuhi kewajibannya. Jadi di dalam Al-Qur'an, perhatikan dengan baik yang laki-laki agar kalian nanti memenuhi tanggung jawab kalian. Kalian jadi pemimpin itu, kata Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Nih, laki-laki, ya. Disebabkan Allah telah memberikan keutamaan. Faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din di sini saya artikan sebab Allah telah memberikan keunggulan komparatif kepada masing-masing. Pada laki-laki ada keunggulan komparatifnya. Perempuan punya keunggulan komparatifnya. Kemudian ditambahi wabima anfaqu min amwalihim. Dan disebabkan laki-laki telah memberikan nafkah kepada ya istrinya. Wabima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Begitu. Ya. Makin jelas? Tapi ini pertanyaan walaupun 13 abad yang lalu, tapi kita memberikan perspektif yang baru lah ya, yang tidak sama dengan yang lain-lain ya. Saya jadi dapat inspirasi juga gitu. Ya. Jadi begitu cara memahami Al-Qur'an itu. Jadi Al-Qur'an ini memang banyak disalahpahami. Sehingga menyebabkan budaya kita ini budaya yang ketinggalan ya. Padahal Rasulullah itu sudah melakukan perombakan budaya yang luar biasa. Coba bayangkan pada saat itu orang nggak punya hak hidup kemudian dikasih hak hidup kemudian dikasih warisan. Itu kira-kira banyak orang protes apa enggak? Ya pasti banyak orang protes gitu. Ya. Ini nanti pasti ini dianggap wah membela Az-Zaitun lagi nih, ya kan? Padahal saya ini nggak ada urusannya dengan Az-Zaitun. Saya itu nggak kenal, nggak pernah ketemu sama namanya Panji Gumilang. Panji Gumilang nggak pernah ketemu dengan saya, ya kan? Kalian tahu sendiri. Orang kan suka begitu, padahal yang nggak ada urusannya. Ya ini pikiran kita sendiri dari dulu, ya. Nah, kalau dulu misalnya saya liberal itu misalnya, ya mungkin agak beda lagi ya. Tapi kalau tadi itu kan nggak liberal, jelas sekali bahwa yang kita pahami ini adalah berdasarkan teks, ya. Nah, tadi karena umat Islam ini keliru dalam memahami teks ini, maka kemudian umat Islam ini menjadi ketinggalan. Mestinya orang-orang yang punya penafsiran selama ini, kira-kira sejak era Utsmaniyah sampai hari ini, mestinya kan mereka bertanggung jawab atas ketertinggalan umat Islam. Harus mau fair begitu dong. Ya, umat Islam ini ketinggalan karena apa? Ya karena pemahamannya kepada Al-Qur'an dan hadis gitu. Kenapa begitu? Karena dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sudah terbukti di masa awal Islam, di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, umat Islam berjaya. Kemudian di masa Al-Ma'mun, umat Islam juga pernah berjaya. Karena mereka memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami sunnah Nabi Muhammad ini secara progresif. Tetapi kemudian
Ada penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan konteks dan tidak relevan dengan zaman. Maka kemudian umat Islam mengalami kemunduran. Kalau tidak bisa dibilang mengalami kemunduran, mengalami ketertinggalan. Umat Islam ini ya sudah mengalami kemajuan, tetapi umat yang lain mengalami kemajuan lebih cepat. Seperti mobil, ya, motormu baru dibandingkan motornya. Nasuha sekali lagi. Kamu berjalan berdampingan nih sama Nasuka itu pakai motor. Nasuka tarik ini, businya malah jebles-jebles ya. Dia hanya bisa melakukan akselerasi 5 km per detik kuadrat, ya kan? Nah, sementara percepatan kan detik kuadrat, ya kan? Satuannya. Nah, kemudian yang satu 20 km per detik kuadrat. Nah, gimana? Ya kalah Nasuka. Ya dia udah maju, tetapi yang lain maju lebih cepat, begitu. Ya. Tapi bisa dipahami ya, kenapa tadi ayatnya adalah zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Kamu baca dulu. Ini kita suruh baca mana nih? Tadi itu, coba biar kalian tahu bahwa perempuan boleh meminta mahar yang mahal. Juz 4 halaman terakhir. Halaman berapa tuh? Berarti ayat ini turun setelah atau sebelum? Setelah atau sebelum ayat itu. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Setelah atau sebelum? Setelah. Kenapa? Kalau sebelumnya nggak akan begitu. Karena apa? Tidak ada batasan. Karena sebelumnya nggak perlu diganti, tambah gitu loh. Paham? Kalau ini kan diganti, berarti kuotanya sudah penuh, maka kalau mau nambah harus menceraikan yang lain. Maka wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Dari sini ini gampang. Kita bisa mengetahui bahwa ayat ini turun setelah ayat fankihu ma tobalakum minan nisa. Paham ini? Nih, perhatikan dengan baik. Ya, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudhunahu buhtana wa isman mubina. Ini turun setelah ayat fankihu ma tobalakum minan nisa. Kalau kita lihat logikanya, tanpa kita mencari latar belakang sosiohistorisnya. Kenapa? Karena kalau sebelum fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba', laki-laki boleh menikahi perempuan dengan jumlah yang tak terbatas. Seperti Nabi Daud punya istri berapa? 99 plus 1. Nabi Sulaiman punya istri berapa? Ratusan, bahkan ada yang mengatakan 1000 misalnya. Itu tak terbatas. Berarti kalau sebelumnya orang nggak perlu ganti istrinya, tetapi cukup dengan nambah aja. Kuotanya tak terbatas. Kalau setelah ayat itu berarti kuotanya cuma 4. Jadi kalau mau nikah lagi harus menceraikan yang lain. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Terus wa ataitum. Wa ataitum ayu wa qad ataitum sungguh telah mendapatkan semuanya. Didapatkan yang Penjelasan saya itu tadi membangun perspektif bahwa Al-Quran mengangkat derajat perempuan dari yang tadinya itu berada di dalam posisi yang bawah. Jadi laki-laki itu tinggi sekali sementara perempuan di bawah. Kalau di zaman Yunani kuno, laki-laki itu tinggi, laki-laki di langit, perempuan di bumi. Tapi kalau di masa Arab Jahiliyah, laki-laki di langit, perempuannya di dalam sumur. Jadi perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu bainas sama wasumur gur itu, ya. Nah itu jauh sekali, tapi kemudian diangkat. Posisi perempuan ini diangkat tinggi, bahkan melampaui posisi perempuan di era Eropa modern. Loh, coba kalian lihat sejarah Eropa modern tentang perempuan. Perempuan itu ya mirip-mirip itu dengan para Buddha itu. Mereka tidak punya hak politik. Coba kalian lihat.
Kapan perempuan memiliki hak politik di Inggris misalnya, di Amerika? Kalian cari ya, perempuan mendapatkan hak pilih Eropa gitu. Coba bayangkan pada zaman Arab Islam tadi itu, Al-Qur'an sudah memberikan hak yang luar biasa, tetapi di Eropa, sudah Eropa modern, perempuan tidak memiliki hak yang signifikan. Mereka tidak punya hak pilih. Tahun berapa diberi hak pilih? Perempuan mendapatkan hak pilih tahun berapa? Awal abad ke-20. Berarti ya, awal abad tahun 20 berarti kan 1900 ya kan? Jadi tadi saya membuktikan dengan data-data bahwa ada posisi perempuan yang rendah, itu terjadi pada era Yunani kuno. Tetapi ada yang lebih parah lagi, posisi perempuan itu sangat rendah, bainas sama was sumur bur tadi itu. Ya, terjadi pada era jahiliyah sebelum kedatangan Islam, tapi kemudian perempuan diangkat tinggi sekali. Bahkan kemudian Nabi Muhammad juga pernah mengatakan bahwa yang harus kamu hormati itu ibumu. Ditanya lagi siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Baru bapakmu. Oh gitu. Ya. Kemudian juga Nabi Muhammad mengakomodasi kalimat mutiara al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nabi Muhammad mengakomodasi itu loh, karena di dalam satu hadis, karena tadi al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu ungkapan bahasa Arab. Ada yang mengatakan hadis, tapi itu lemah. Tetapi ada hadis sahih yang mengatakan bahwa ada seorang yang ingin ikut perang, kemudian Nabi Muhammad dikasih tahu bahwa dia punya ibu. Ya. Kemudian Nabi Muhammad, ya sudah pergi ke ibumu dulu. Bukankah surga di bawah telapak kaki ibumu? Nah, gitu. Itu ungkapan. Jangan kalian jadikan sebagai kalimat yang itu bukan ungkapan. Kalau ungkapan itu metafor, ya. Metafor itu bagaimana? Surga di bawah telapak kaki ibu itu maksudnya adalah kalian masuk surga atau masuk neraka itu tergantung ibumu. Ibumu itu benar atau tidak, itu yang menentukan kamu akan masuk ke mana. Kalau ibumu benar, langkahnya ke kanan, ya bahasa simboliknya lagi, maka kamu akan masuk surga. Tetapi kalau ibumu keliru, langkahnya ke kiri, bahasa simbolik lagi, maka kamu akan masuk neraka. Maka kalian kalau jadi ibu-ibu, nanti nggak boleh itu marahi anak-anak kalian, surga di bawah telapak kakiku loh. Kamu harus tunduk dan patuh pada saya, padahal kamu salah. Itu digunakan sebagai senjata untuk membuat anak tidak punya pilihan, begitu. Ya, itu salah. Justru itu adalah ungkapan untuk para ibu agar para ibu ini benar, bukan untuk menindas anak. Selama ini yang terjadi kan begitu, ya kan? Hadis ini digunakan oleh para ibu untuk nakut-nakuti anaknya, untuk membuat dia punya otoritas penuh. Padahal sebenarnya ungkapan ini adalah ungkapan yang menuntut para ibu untuk menjadi ibu yang bertanggung jawab, untuk menjadi ibu yang memiliki tindakan langkah yang benar agar diikuti oleh anaknya. Kalau langkahnya benar, maka dia akan masuk surga. Telapak kakinya itu menimbulkan jejak-jejaknya itu harus diikuti oleh anaknya, dan itu adalah surga kalau benar. Kalau salah berarti neraka. Berarti ungkapannya juga bisa dibalik. Apa? An-naru tahta aqdamil ummahat. Loh, kan begitu, ya. Kenapa? Ya kamu lihat aja di bawah kaki ibu itu ada surganya apa enggak kan gitu. Kan faktanya tidak ada kan? Karena faktanya tidak ada surganya, di bawah telapak kaki ibu kalian, di bawah telapak kaki kalian nanti kalau jadi ibu, nanti kalian lihat itu. Loh, ternyata kok enggak ada surganya. Loh gitu. Berarti itu ungkapan. Kalau ungkapan berarti juga bisa dibalik. Kalau kalian benar, kalian akan membawa anak kalian ke surga. Tapi kalau kalian keliru, maka kalian akan membawa anak kalian ke neraka. Berarti ini posisi perempuan sudah tinggi atau belum? Sudah. Loh gitu. Karena apa? Karena perempuan sudah dijadikan sebagai trendsetter. Maka begini ya. Kalau saya ditanya, kamu kok bela? Loh, saya tidak bela. Saya ini berusaha untuk menjadi orang hanif. Jadi kalau ada orang nanya, kalian kok bela Az-Zaitun? Ya, ada orang nanya pada saya, kamu kok berani-beraninya bela Az-Zaitun? Loh, saya itu tidak membela Az-Zaitun, saya nggak bela siapa-siapa.
Saya hanya menyampaikan kebenaran aja. Wong saya itu nggak kenal sama namanya Panji Gumilang. Panji Gumilang nggak kenal saya. Kan begitu, sama-sama nggak kenal ya kan. Tetapi kalau ada orang punya perspektif keliru, saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan. Kenapa begitu? Kalau saya tidak berani menyampaikan kebenaran, nilai saya itu sama dengan orang kafir. Kenapa kok sama dengan orang kafir? Orang-orang yang disebut kafir di dalam Al-Quran itu sebenarnya bukan orang yang tidak beriman. Karena orang-orang yang disebut kafir di dalam Al-Quran, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang juga sudah beriman. Di dalam surat Al-Bayyinah dijelaskan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang kafir itu golongannya dibagi menjadi dua. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang beriman. Tapi mereka kemudian disebut sebagai kafir karena mereka menyembunyikan kebenaran. Kebenarannya apa? Akan ada Rasul yang terakhir namanya Muhammad. Tetapi karena tidak sesuai dengan vested interest mereka, mereka menyembunyikan itu. Menyembunyikan itu bahasa Inggrisnya to cover, berasal dari bahasa Arab kafaro. Berarti orang-orang yang menyembunyikan kebenaran adalah orang kafir. Loh, apakah cerita itu hanya sekedar cerita di masa lalu? Tidak. Itu adalah ayat-ayat yang mengandung ibrah bahwa nanti suatu saat juga akan ada orang-orang yang penampilannya adalah elit agama, tetapi mereka tidak berani atau tidak mau untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena punya vested interest. Karena kalau dia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh pengikutnya, pengikutnya akan meninggalkan dia. Itu, ya. Dan itu sudah saya buktikan. Ada banyak elit agama. Suruh aja sesekali taraweh yang biasanya 23 suruh taraweh 11. Berani apa enggak? Enggak berani. Atau 13 misalnya. Suruh 13. Ada juga yang 13. Saya pernah kok ketemu elit agama. Saya tanya, berapa? 13. Nanti saya bilangin ya. Pada orang, oh jangan, dia bilang gitu. Loh kenapa kok jangan? Oh nanti bisa kabur semua gitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang dilakukan biasanya. Tidak sesuai dengan kelaziman. Nah kita ini harus berani mengatakan yang benar. Gitu. Karena kalau kita berani mengatakan yang benar, kita akan tidak dicap oleh Al-Quran sebagai orang kafir. Jangan cuma penampilan aja, ustadz, ulama, kiai, tetapi tidak berani mengatakan kebenaran. Kalau tidak berani mengatakan kebenaran, nilai kalian sama dengan ahlul kitab, loh gitu. Menyembunyikan kebenaran. Sama dengan yang dikritik oleh Al-Quran di surat Al-Baqarah, juz 2 halaman 3. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Kemudian di halaman 5 ya, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, begitu. Maka kafaro itu artinya sama dengan katama. Makanya salah satu sifat mustahil Rasulullah adalah kitman. Kitman itu artinya menyembunyikan. Kalau ada kebenaran kemudian kita sembunyikan karena kita takut kalau kita menyampaikannya nanti dikritik banyak orang, kita nanti dihantam oleh banyak orang, atau bahkan kita nanti ditinggalkan oleh pengikut-pengikut kita, nah itu berarti kalian sudah kitman. Kalian sudah menjadi orang kafir dalam pengertian substantif yang ada di dalam Al-Quran. Ya status kalian tetap Islam, KTP kalian tetap Islam, tetapi nilai kalian sesungguhnya adalah orang-orang yang kafir. Kafir dalam arti menutupi kebenaran. Nah, agar kalian berani untuk mengatakan yang benar sebagai benar. Karena doa kita itu Rabbana arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, gitu. Yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Yang benar tunjukkan sebagai kebenaran dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengikutinya. Kenapa kok begitu doanya? Karena ada orang yang satu tidak tahu yang benar itu adalah benar, maka nggak bisa mengikutinya. Tapi ada juga orang yang sudah tahu bahwa yang benar itu benar, tetapi tidak mau atau tidak mampu mengikutinya. Oh gitu. Dan juga sebaliknya, paham?
Nah, bagaimana agar kalian mampu untuk melakukan kedua-duanya tadi? Ya, mendapatkan informasi, kemudian mengetahui bahwa yang benar itu benar, kemudian kalian punya kemampuan untuk mengikutinya, atau sebaliknya, yang salah itu salah. Kemudian kalian punya kemampuan dan punya kemauan untuk menjauhinya. Bagaimana caranya? Jadi, caranya adalah bagaimana? Caranya adalah kalian memiliki kemandirian intelektual dan finansial. Loh, kembali lagi ke situ ya. Kenapa saya berani? Ya saya dari dulu bikin Monas Institute ini nggak pernah minta sumbangan kepada siapapun. Sampai sekarang kalian ini nggak pernah bikin proposal kemanapun. Nggak pernah kan? Kalau ada yang menemukan saya bikin proposal, atau kalian ini senior kalian bikin proposal sekali saja, dapat duit berapa itu akan saya kembalikan 2 kali lipat. Oh gitu. Pada kalian yang bisa membuktikan bahwa saya pernah bikin proposal, kemudian minta sumbangan ya kepada siapapun. Padahal saya punya teman-teman saya ini banyak pejabat. Saya ditawari bahkan teman-teman saya. Kemudian banyak pengusaha. Saya ngajar mastris, setiap Sabtu pagi saya ngajar mastris. Enggak pernah saya minta sumbangan pada mastris, Sutrisno Bahir, enggak pernah sama sekali. Bisa dikonfirmasi ke orangnya sekarang masih hidup ya. Apakah saya pernah minta sumbangan dari dulu sampai sekarang? Oh gitu. Enggak pernah sama sekali. Nah, ini kita biayai sendiri, diawali dari uang saya nanam tebu di kampung, kemudian dapat sumbangan dari ibu. Ini gedung pertama ini, gedung lantai 1 ini sumbangan dari ibu. Dikasih duit berapa waktu itu? 400 juta sama tanahnya ini punya ibu nih. Kemudian dikasih duit lagi itu untuk bikin gedung yang sebelah itu. Berapa miliar itu? Ya kan? Saya juga gak minta gitu. Wong saya disumbang ini aja. Saya bilang pada ibu, Bu, saya mau disumbang. Tapi ibu gak boleh ngatur-ngatur saya. Kira-kira begitu. Mantap gak? Kenapa? Oh, saya punya uang sendiri. Kalau mau ikut ya silahkan. Harus mengikuti idealisme saya. Tapi kalau mau ngatur saya gak usah. Ngapain kok ngatur-ngatur gitu. Kalau dia ikut ngatur-ngatur, atau siapapun yang nyumbang saya ikut ngatur-ngatur, ya bubar pesantren. Oh gitu. Kenapa saya berani mengatakan apa adanya ini? Karena satu, saya tidak butuh kepada sumbangan-sumbangan tadi itu. Maka saya tidak takut orang lain lari, itu enggak takut saya. Kemudian yang kedua, santri saya ini adalah mahasiswa aktivis. Loh, kalian ini aktivis mahasiswa, organisasi terbesar tertua di Indonesia. Kalian adalah orang-orang yang dilatih untuk kritis. Lah kalau kalian kritis, maka kan akan menjadi orang-orang yang bagaimana? Yang tahu bahwa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran. Kalau kalian menganggap saya tidak benar, kalian tinggal kabur aja, gitu kan? Simple gitu. Nah, memang ada problem. Kalau di dalam masyarakat kita, kadang-kadang justru yang tidak kritis itu yang bermasalah. Karena apa? Karena mereka hanya mendengar ngajinya ngaji nguping, tidak ngaji seperti kalian membaca teks, ya membaca secara langsung. Kalau kalian ngaji nggak benar saya marahi, ya kan? Begitu. Kalau sementara itu, ya sementara yang ngaji kebanyakan itu kan cuma jiping aja, ngaji nguping, sehingga dia mendengar itu. Besok ada pengertian yang lain, yang berbeda, yang ayatnya berbeda. Dia nggak tahu, karena ngaji nguping toh, tidak mampu untuk melakukan perenungan yang mendalam. Nah, itu yang menyebabkan orang kemudian tidak memiliki pemahaman secara komprehensif. Nah, kalau kita ini karena punya pemahaman yang alhamdulillah lebih komprehensif, kemudian tadi itu punya kemandirian finansial, maka kita memiliki keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Karena kita tidak punya vested interest gitu. Paham ya? Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.